Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iwan Villa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat seluruh makhluk bergantung ya, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluknya. Ya sahabat Iwan Villa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Ahmad Lintas Agama 01. Kali ini saya akan mereaction sebuah pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ya, dimana Saifuddin ini mengatakan sesuatu fitnahan dan juga ocehan yang tidak menggunakan otaknya ya. Karena secara tidak langsung Saifuddin ini juga telah memfitnah pondok pesantren, sehingga mungkin si Saifuddin Ibrahim ini sudah rindu dengan dengan selnya dulu ya, dengan waktu dia di penjara mungkin. Jadi sahabat Iwan Villa, mungkin si Saifuddin Ibrahim ini pingin masuk lagi ke dalam penjara, karena si Saifuddin ini adalah mantan napi ya. Cuman karena dia suka menghujat dan memfitnah, jadi saya akan mereaction apa yang dinyatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini tentang pondok pesantren. Dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga ini bisa melindungi saudara-saudari kita dari sebuah fitnahan yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Karena ya bagaimana ya, Saifuddin Ibrahim ini sedang menjalankan isi buku Bibelnya ya. Karena di dalam buku Bibel itu tertulis seperti ini ya. Jikalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah ruah, kenapa aku harus dihukum sebagai manusia berdosa? Jadi Saifuddin Ibrahim ini mungkin ya sedang melaksanakan isi buku Biblos itu untuk berdusta demi kemuliaan Tuhannya mungkin ya. Tetapi secara tidak langsung dia telah melakukan fitnahan dan juga telah menistakan agama Islam, yaitu apalagi tentang pondok pesantren ya. Karena Saifuddin Ibrahim ini kalau tidak memfitnah, tidak membuat statement yang ngaco, maka donasi kepada Saifuddin Ibrahim ini akan dihentikan. Maka Saifuddin Ibrahim ini tidak akan lagi mempunyai dana yang besar ya. Karena Saifuddin Ibrahim ini melakukan itu ya supaya donaturnya itu semakin lancar memberikan keuangannya kepada Saifuddin Ibrahim. Kalau tidak seperti itu, maka Saifuddin Ibrahim nasibnya akan sama seperti Ibnu Kalam, di mana Ibnu Kalam ini tidak mau menghujat Islam. Jadi ya donasi yang ditujukan kepada Ibnu Kalam ya hilang. Bahkan Ibnu Kalam sendiri tidak sampai 1 juta pendapatannya donasi dari para donatur ya dalam 1 bulannya sekarang ya. Jadi Ibnu Kalam sekarang ini ya seperti apa. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim ini bisa besar, karena Saifuddin Ibrahim ini selalu membuat statement yaitu yang suka mengadu domba dan memfitnah tentang agama Islam dan juga pada pondok pesantren ya. Padahal Saifuddin Ibrahim ini sendiri adalah dulunya seorang muslim yang juga pernah belajar tentang keislaman. Kenapa tidak waktu dia masih belajar dulu dia mengatakan itu ya kan? Ya karena Saifuddin Ibrahim ini murtad hanya gara-gara 3M ya teman-teman. 3M itu ya makan, madon, sama mani. Jadi kalau manusia hanya mengejar duniawi ya seperti Saifuddin Ibrahim ini mengejar makan, mengejar mani, dan juga mengejar madon. Karena mungkin kehidupan dulu Saifuddin Ibrahim ini ya terseok-seok ya kan. Jadi demi menikmati dunia ya dia tukarkan imannya, dia tukarkan akidahnya demi untuk murtad. Setelah murtad, dia mulai menghujat Islam supaya para donasi ini semakin lancar kepada dirinya. Karena kalau tidak menghujat Islam, maka para donasi ini akan memberhentikan donasinya. Jadi tapi tidak sesuai dengan apa yang digembar-gemborkan oleh sahabat-sahabat Kristen, bahwa Kristen itu adalah ajaran kasih, maka kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Jadi itu hanya slogan kosong, hanya hoax. Karena secara moralitas itu tidak akan bisa diterapkan, hanya seperti buih yang ada di dalam lautan. Jadi seperti apa pernyataan Saifuddin Ibrahim ini,
Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Nanti setelah itu saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim. Salam saudara-saudara, saya lagi menunggu di Haneda di Jepang karena lamanya saya harus menanti pesawat karena waktu yang harus saya jalani di sini. Saudara, judul renungan ini, Saifuddin Ibrahim kabur ke Amerika karena digonggong anjing. Sebenarnya bukan itu ceritanya, tetapi prihatin atas bangsa kita yang selalu ribut karena masalah kecil. Masalah karena Menteri Agama mau mengatur suara toa masjid, diributin. Ini ada orang di belakang ini yang mau mengganggu pemerintahan Jokowi. Hanya karena Menteri Agama, dia terserah, namanya pemerintah. Dia mau mengatur apa saja, mau mengatur haji. Bahkan kalau Saifuddin Ibrahim jadi Menteri Agama, program saya lebih jelas lagi. Larang naik haji ke Arab Saudi. Kalau saya jadi Menteri Agama. Kenapa? Karena hanya menguntungkan Arab. Indonesia miskin, Indonesia kere, Indonesia susah gara-gara naik haji. Itu pesantren-pesantren ini malah mengajarkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bagus selama ini. Mengajarkan doktrin-doktrin yang radikal itu di pesantren. Justru Menteri Agama bukan mengatur toa masjid, atur itu kurikulum pesantren-pesantren, karena orang-orang keluar dari pesantren itu langsung keluar jadi radikal. Ini harus kita perhatikan di masa yang akan datang. Karena bangsa ini tidak akan bisa hidup toleransi dan damai karena pengajaran dan pendidikan yang tidak manusiawi. Karena sebuah ajaran membenci manusia lain karena beda keyakinan. Jangankan ngomong untuk mencintai negara Indonesia, jangankan ngomong berbicara tentang toleransi dan damai. Untuk berbicara bagaimana sesama muslim. Nah teman-teman, kita sama-sama sudah mendengarkan apa yang dikatakan Saifuddin Ibrahim ya. Jadi itulah kedunguannya Saifuddin Ibrahim ini. Secara tidak langsung dia telah menistakan dan menodai agama Islam tanpa ada ilmu ya. Yang pertama, dia mengatakan bahwa pondok seharusnya Menteri Agama itu menutup yaitu ajaran-ajaran yang ada di dalam pondok pesantren. Dan dia juga mengatakan seandainya dia jadi Menteri Agama, dia akan melarang orang Indonesia pergi berhaji ya. Dan inilah kedunguannya Saifuddin Ibrahim ya. Lagi pula siapa juga yang mau mengangkat menjadi menteri orang seperti Saifuddin Ibrahim ini ya kan. Karena di dalam ajarannya dia aja tidak bisa mengaplikan ajarannya, Bibelnya dia sendiri yang katanya yang slogannya itu adalah ajaran kasih. Tapi itu ya hanya slogan hoax ya, seperti buih dalam laut, seperti yang saya katakan pertama tadi. Jadi secara tidak langsung Saifuddin Ibrahim ini juga mengatakan bahwa Saifuddin Ibrahim ini dulu ketika keluar dari pondok pesantren, dia ini adalah seorang yang radikal. Jadi wajar aja kalau Saifuddin Ibrahim ini adalah orang-orang radikal ya. Makanya dia murtad. Jadi kalau seperti itu berarti Saifuddin Ibrahim ini juga mengatakan bahwa anak-anaknya itu adalah orang-orang radikal. Keluarganya itu adalah orang-orang radikal. Karena muslim itu dididik di pondok pesantren itu yaitu melalui kurikulum yang mendidik manusia itu menjadi radikal ya. Pantas saja Saifuddin Ibrahim ini tidak berani pulang ke Bima ya. Karena secara tidak langsung Saifuddin Ibrahim ini juga secara logika sudah
menuduh anaknya itu radikal, saudaranya radikal, bapak ibunya radikal, termasuk orang-orang yang bertetangga dengan Taifuddin Ibrahim di Bima sana ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Taifuddin Ibrahim ini ya hanya sekedar mengejar donasi keuangan supaya semakin banyak donatur yang menyumbang kepada dirinya ya. Tapi kalau keilmuan, Taifuddin Ibrahim ini sedikit pun tidak punya keilmuan. Bahkan ilmu Bibelnya sendiri pun tidak punya. Jadi Taifuddin Ibrahim ini ya seperti yang saya katakan pertama tadi, dia sedang menjalankan Takiyah Korintus. Ya, Takiyah Korintusnya supaya apa? Supaya membodohi umat, agar umat itu bukan menjadi cerdas tapi semakin bodoh dan dungu seperti Taifuddin Ibrahim ya kan. Maka saya akan menantang Taifuddin Ibrahim ini untuk membuktikan bahwa pondok-pondok pesantren itu telah mengajarkan kurikulum yang mendidik manusia ini menjadi radikal ya. Tapi karena Taifuddin Ibrahim ini ya bukan lelaki gentleman ya, pantas saja dia lari-lari. Jadi mungkin dia takut dengan statementnya sendiri sehingga dia lari ke luar negeri ya. Karena ya biasa sih, wajar sih. Kan itu yang didikan dan ajaran kasih yang diajarkan oleh Bible ya kan. Ya seperti yang Taifuddin katakan itu saya rasa ya teman-teman Kristen ya. Apakah seperti itu ajaran Bible itu yang seperti yang dikatakan Taifuddin Ibrahim itu ya kan? Karena Taifuddin Ibrahim itu sedang menjalankan Takiyah Korintusnya ya, boleh berdusta atas asal kemuliaan Tuhannya, bisa melimpah ruah ya kan. Namun pada dasarnya secara tidak langsung Taifuddin ini juga telah menodai kepercayaan umat Kristen itu sendiri ya kan. Jadi tidak sesuai apa yang digembar-gemborkan, apa yang diajarkan oleh Bible itu kepada Taifuddin. Kenapa? Ya karena Taifuddin ini orang yang hanya mengejar dunia, hanya mengejar donasi keuangan. Jangankan sesama muslim, sama dia sendiri aja dia sanggup menyetrek orang-orang Kristen sendiri ya kan, Taifuddin ini ya kan. Ya mungkin Taifuddin ini lagi kangen, pingin masuk penjara ya kan. Bagaimana nikmatnya hidup di dalam penjara ya teman-teman. Ya karena kebodohan dan kedunguannya Taifuddin Ibrahim ini ya kita wajar ya. Ya namanya juga Taifuddin Ibrahim, secara tidak langsung ya wajar seperti itu dia kelakuannya. Karena dia sedang mengikuti ajarnya bapak segala dusta ya kan. Mengikuti ajaran bapaknya iblis ya kan. Karena Yesus sendiri juga mengatakan bahwa ada orang-orang itu yang akan mengikuti kehendak Bapa, sementara Yesus mengatakan bapamu adalah iblis. Bapaknya iblis itu adalah orang-orang yang terdahulu sudah pernah membunuh. Nah, seperti itu. Dan Taifuddin ini ya paling hobi sih dengan Takiyah Korintusnya. Tapi pada dasarnya ya manusia seperti Taifuddin Ibrahim ini memang kalau tidak dimasukkan dalam penjara lagi, dia akan semakin kebiasaan ya kan teman-teman. Karena apa? Karena keilmuannya sangat rendah Taifuddin ini secara tidak langsung. Karena secara tidak langsung dia hanya bisa menghujat demi uang. Dia hanya bisa menghujat supaya donasinya lancar. Dia bisa mau menghujat supaya ya semakin apa ya, semakin menggembar-gemborkan. Karena apa? Karena semua sekarang istilahnya sudah banyak manusia ini yang berakal waras. Kalau Taifuddin Ibrahim mungkin belum sembuh ya, makanya harus dikirim sering-sering dikirim salam akal waras sama Taifuddin Ibrahim ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Taifuddin Ibrahim ini orang-orang yang mungkin di kalangan Kristen sendiri menjadi suatu kebanggaan mungkin ya. Karena mungkin ya seperti itu ajarannya Bibelnya mungkin ya. Tapi sebagian besar orang Kristen juga saya rasa tidak seperti apa yang Taifuddin Ibrahim ini selalu memfitnah kerjanya ya kan. Karena apa? Karena sesuatu yang Taifuddin bicarakan ini, Taifuddin sendiri tidak bisa membuktikan secara fakta ya, secara real. Maka jika memang omongan Taifuddin Ibrahim ini bisa dibuktikan, ayo dong, tolong dong Taifuddin Ibrahim buktikan perkataanmu itu supaya apa?
supaya kamu itu ya memang betul-betul laki-laki gitu loh, bukan manusia dua alam ya. Habis ngomong terus kabur. Kenapa harus takut kalau memang itu adalah sesuatu kebenaran yang kamu ucapkan, Taibuddin Ibrahim? Kamu tunjukkan dong bahwa kamu itu adalah pengikutnya Yesus katanya ya kan, bukan pengikut bapak segala dusta Saulus. Tapi dari ucapannya si Taibuddin Ibrahim ini bahwa sebenarnya Taibuddin Ibrahim ini adalah pengikutnya Saulus ya. Tapi seharusnya kalau Taibuddin Ibrahim ini mengikuti ajarannya Saulus, Taibuddin Ibrahim ini juga harusnya ya mencari kulup ayam, kalau enggak kulup sapi lah. Itu untuk menyambung titiknya itu lagi ya kan. Karena menurut buku Bible sendiri ya, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus itu tidak berarti bagi dirimu ya kan. Jadi seharusnya Taibuddin Ibrahim ini ya mencari kulup ayam atau kulupnya sapi ya kan, untuk menyambung titiknya itu yang sudah dikerat katannya itu ya kan. Jadi inilah salah satu contoh manusia yang tidak mencerminkan akhlaknya baik. Jangankan di dalam Islam, di kekristenan sendiri, Taibuddin Ibrahim ini bukan contoh yang baik ya kan. Bukan orang berilmu, tapi orang yang hanya mengejar uang, mengejar donasi ya untuk kepentingan pribadi. Akhirnya ya tunggang langgang lari sana sini, takut sendiri ya kan. Jadi ayo dong pertanggungjawabkan perkataanmu itu, Taibuddin Ibrahim. Tidak perlu kamu lari sana sini ya kan, agar manusia itu semakin bangga dengan perkataanmu. Apakah seperti itu cermin dirimu yang sesungguhnya ya kan? Dan marilah kita dengarkan ya reaction dari teman-teman lainnya ya seperti apa. Dan semoga ini bermanfaat ya. Dengar tadi di sini belum Pak Yul berhentikan itu mengenai haji. Jadi katanya menguntungkan Arab. Kalau haji itu wajib bagi orang yang mampu. Itu jelas kan? Jadi tidak ada di sini jalur bisnis. Haji itu nggak ada jalur bisnis. Murni ibadah wajib bagi orang yang mampu, nggak ada. Kalaupun ada menguntungkan dari segi ekonomi Arab, ya itu konsekuensi. Artinya adalah nggak ada masalah, halal itu. Ngapain mesti si Udin yang harus baper gitu? Sangat tidak senang dengan ke Arab Saudi utamanya ya. Kenapa? Padahal kata-kata yang dari sana itu banyak lo pinjam lo di Bible gitu Din gitu. Jadi sekali lagi tidak ada jalur bisnis di sini. Itu yang perlu ditanggapi. Karena memang si Udin ini selalu memandang sesuatu dengan materi. Materi bukan segalanya, Din. Sekali lagi tidak ada jalur bisnis dan tidak ada apa-apa di sini. Yang jelas perintah wajib bagi orang yang mampu. Harus berangkat kalau mampu. Gitu ya. Mampu lahir dan batin, baik fisik dan materi tentunya. Jadi bisnisnya di mana? Untung menguntungkan yang mana gitu. Tidak ada itu dalam hal ibadah untuk menguntung. Kalaupun di balik itu ada market, ya wajar gitu loh. Orang butuh makan, orang butuh tempat tinggal, dan seterusnya begitu. Begitu juga kalau ada turis masuk ke Indonesia, kita juga ada keuntungan di sana. Kenapa lu nggak protes aja sih? Tolonglah Kristen yang banyak ke Bali misalnya, kemana misalnya, jangan datang ke Indonesia, menguntungkan Indonesia. Berani nggak lu, Din? Nah, itu nggak bagus itu. Terus kamu berani protes nggak kalau kamu perjalanan ke Vatikan, ke Golgota gitu, dan menguntungkan juga di sana. Jadi artinya ini si Udin ini orang lain yang makan cabai, dia yang pedas. Itu kira-kira. Yang kedua tadi itu mengenai pesantren, karena belum kelar ya, nanti kita tanggapi. Kira-kira begitu Pak. Aduh, kalau dari saya. Oke. Saya melihat si Saifuddin ini mengalami kepanikan. Sudah kayaknya mau berkoordinator, tapi Kosman kayaknya kok tidak bisa lepas dari jerat hukum. Lalu dia ini ingin menghibur diri ke Amerika. Itu yang opsi yang pertama ya. Yang kedua, bisa jadi Saifuddin ini
kata-katanya ini kan sudah banyak menimbulkan kontroversi, termasuk menyalah-nyalahkan jaksa, pemerintahan, ya, terus apalagi bawa-bawa soal Papua. Nah, mungkin ada visian-visian dari kanan kiri protes. Apa yang membuat kau kepanasan dengan adanya orang pergi haji itu apa? Kami orang Islam yang menjalankan happy-happy saja. Kami rela kehilangan harta kami untuk pergi haji. Kok kamu yang kepanasan? Ya benar yang dikatakan tadi. Siapa Bang Andi ya? Orang lain makan sate, kamu yang kepedesan. Saya beli kulkas, kau kepanasan. Kan begitu. Nah, inilah tipe orang yang hatinya berpenyakit. Ya, sirik, iri, dengki. Ada orang yang happy-happy, dia yang kesakitan. Ada orang pergi kipas angin, dia yang kepanasan. Nah, ini lucu. Inilah penyakit yang ada pada si Saifuddin itu tadi. Jadi nggak usah sirik loh, Din. Kemudian mengenai ibadah. Bukankah di Indonesia ini di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah diatur. Setiap pemeluk agama itu bebas menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Itu diberi kebebasan. Kenapa kamu protes? Kalau kamu nggak suka ya jangan di Indonesia. Kabur sana kabur. Ya, Indonesia yang diperjuangkan oleh umat Islam untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Kristen Eropa, Kristen Belanda, ya. Mau dizalimi gitu. Kita mayoritas negeri ini milik umat Islam. Ya, kalau tidak ada umat Islam, tidak ada Indonesia. Kalau tidak ada Islam, tidak ada Indonesia. Saya tegaskan ini. Karena Indonesia direbut oleh darah-darah para santri, para ulama, para kiai. Berapa gelintir orang Kristen yang ikut berjuang? Ada, memang ada. Orang Kristen yang berjuang ikut memerdekakan berjuang kemerdekaan ada, tapi itu masih gelintir. Tapi mayoritas Kristen pada masa itu antek-antek Belanda. Sedangkan tidak ada umat Islam ya yang tidak ikut merebut kemerdekaan. Semuanya ikut berjuang, mayoritas pejuang merebut kemerdekaan umat Islam. Tanpa adanya umat Islam di negeri ini tidak ada kemerdekaan. Nah, setelah merdeka, lu sebagai benalu, sebagai parasit, mulah. Seolah-olah kau yang berjuang untuk negeri ini, seolah-olah Kristen yang berjuang untuk negeri ini. Nah, ini betul-betul menyakitkan untuk umat Islam. Kita yang berjuang, kita yang memberi hati kepada mereka, silahkan tinggal di negeri ini. Mari kita bersama-sama mengelola negeri ini. Sekarang lu mau menindas umat Islam, melarang umat Islam untuk haji. Ini kan betul-betul otak-otak udangnya seperti ini. Silakan yang lain dilanjut. Menteri Agama bukan mengatur tua masjid, atur itu kurikulum pesantren-pesantren, karena orang-orang keluar dari pesantren itu langsung keluar jadi radikal. Ini harus kita perhatikan di masa yang berada di pondok. Artinya kalian sekarang ini dan kemarin-kemarinnya dan kemarin waktu zaman kemerdekaan, pejuang-pejuang yang dari pondok, hari ini yang bergelar profesor, yang bergelar dokter, yang punya gelar, yang punya keilmuan, yang lulusan dari pondok dinyatakan kalian itu radikal. Nah, ini sungguh sangat luar biasa ya fitnahannya ini dari seorang Saifuddin yang berbicaranya itu. Saya pikir itu IQ-nya terlalu jongkok sehingga mengatakan bahwa lulusan dari pondok pesantren itu adalah lulusan radikal. Ini luar biasa sekali nih ya. Padahal kita tahu dari pondok pesantren itu Polri juga mempelajari sistem yang ada di sana dan diadaptasi oleh sistem mereka. Ini artinya bahwa dari pondok-pondok pesantren itu lahirlah para ulama, lahir juga para cendekiawan. Dan saya tidak pernah mendengar dari lulusan pondok itu menjadi radikalisme. Justru dari pondok ini, insya Allah kita bisa membangun bangsa dan negara Indonesia ini lebih kuat lagi. Tapi berbalik dengan seorang Saifuddin ini mengatakan
lulusan dari pondok ini seorang radikal ini sungguh luar biasa ini. Luar biasa sekali ini ya. Mulutnya ini luar biasa sekali. Ini artinya orang tersebut sedang berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan. Karena kami di sini mayoritas dan kebanyakan kami lulusan dari pondok. Artinya kalau tuduhan Saifuddin benar kami menjadi kaum radikal, apakah kalian yang umat selain muslim bisa nyaman hidup di Indonesia? Sampai sekarang, hari ini, per detik ini, per nafas ini, kalian masih nyaman hidup di Indonesia. Gereja-gereja masih melakukan aktivitasnya. Pura-pura masih melakukan aktivitasnya. Kuil-kuil masih melakukan aktivitasnya sesuai dengan ajaran masing-masing. Nah, kalau tuduhan Saifuddin mengatakan kami dari pondok ini menghasilkan para radikalisme, apakah kalian nyaman hidup di Indonesia? Itu yang perlu dipertanyakan Saifuddin ya. Dari hati-hati dengan mulutmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Jadi jangan baper kalau nanti ada saudara saya yang ada di luar ini akan melakukan tindakan-tindakan yang seperlunya. Untuk apa? Untuk membungkam mulut kamu supaya tidak bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena ini konteksnya bukan masalah agama lagi ini. Udah meluas ini. Udah berusaha mengadu domba antara mayoritas kelompok masyarakat yang ada di pondok dengan tuduhan radikalisme. Di Islam tidak diajarkan radikalisme. Itu jelas itu. Islam mengajarkan agama kedamaian. Sedangkan Saifuddin yang kita tahu seorang murtadin dan sudah memeluk agama Kristen, yang kita kenal agama kasih. Tapi mulutnya yang dia lontarkan ini bukan kasih lagi. Ini sudah membakar sebuah opini ya, membakar kemarahan. Ada orang-orang di sana pasti akan marah. Anak pondok loh dikatakan radikal. Apakah kalian terima yang ada di sini juga dia ada yang dilempar komentar? Berbahaya sekali ini komentar statement si Saifuddin ini. Ya saya kira saya cukupkan di sini ya. Nanti akan saya sambung lagi kalau ada tema yang menarik. Monggo yang lainnya dilanjut. Tidak menyenangkan terhadap pesantren, terhadap muslim. Saya pernah nyantri. Saya jadi pegawai negeri, Pak. Saya jadi pegawai negara. Apa saya radikal, Pak? Radikal itu apa sih? Anda nggak tahu radikal kan? Ke arah mana Anda? Terus ngajarin Departemen Agama, Kementerian Agama. Kurikulum itu ada di Kementerian Agama. Termasuk beberapa yang lu tuduhkan sama si KC, Kitab Kuning. Dan Kapolri jelas suruh mempelajari Kitab Kuning itu kepada anggotanya supaya bisa meluruskan orang-orang oknum dia bilang yang melepas dari hal itu, dari ajaran-ajaran pokok-pokok ajaran Islam. Izin Pak Yan? Ya, Ya. Tadi saya Benar. Nel. ya. Silakan dulu. Undang-undang ITE mau menjerat Anda ini. Menjerat Anda. Ini ingat, ini untuk aparat negara, tolong. Ini kena ini. Insya Allah kena ini. Sudah memfitnah para pesantren. Saya langsung aja, Bang. Kalau nggak ada yang ini, saya yang melapor. Terima kasih, Bang. Dari satu pesantren ke pesantren lain tidak menemukan apa sangkaannya. Alhamdulillah sekarang beliau udah bersyahadat menjadi seorang dai yang ada di Sulawesi Utara, kawasan Manado dan sekitarnya. Beliau baru telepon apa udah masuk apa belum ya? Dia akan masuk memberikan klarifikasi bahwa tidak ada kurikulum di pesantren mengajarkan hal-hal yang radikal. Udah masuk ke nih si Fikri nih. Ini nama anaknya nih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Kristus. Masya Allah, apa kabar semuanya? Salam waras, salam anti dusta, salam Ya, begini. satu Tuhan. Ya begini Pak Ustadz, Filipus. Apa nih narasinya nih? Narasinya Saifuddin Ibrahim itu mengatakan
bahwa kurikulum pesantren itu ada ajaran radikal, akhirnya outputnya santrinya itu berbuat radikal. Ya mau angga silakan Pak Ustadz. Oh gitu ya. Sayang sekali ya, kok berbanding terbalik ya, jauh dari ekspektasi lah begitu. Perkataan si Pudin Boim ini ya, kalau saya lihat ya justru kalau saya kalau saya mendengar, justru dia membuat saya feedback lagi ke masa-masa lalu sebelum saya memeluk Islam, di mana sudah saya saksikan ya kan, sudah saya testimonikan di berbagai channel, dimanapun saja berada, bahwa kebenarannya seperti itu. Di mana saya pun masuk Islam karena memiliki pemikiran seperti dia begitu. Di mana saya berpikir bahwa pesantren itu, jangankan pesantren, asal ada takbir Allah Akbar pasti ada bom meledak. Asal ada orang berjenggot pasti ada kekacauan di situ, pertumpahan darah. Asal ada yang namanya Islam, begitu kedengaran Islam pasti ada huru hara lah seperti itu. Dan bagi saya Islam itu nggak ada yang benar begitu. Apalagi yang disebut dengan pondok pesantren. Nah itu pondok pesantren bagi saya waktu itu adalah apa? Adalah sarang pembuat atau sarang pencetak para radikul yang siap melenyapkan bumi ini dari yang dari kata maksudnya akan membuat kekacauan dan melenyapkan isi bumi ini. Jadi bagi saya seperti itu dulu. Sebelum saya masuk Islam, sehingga kalaupun saya masuk Islam, bukan kalah debat seperti apa ya, tapi karena saya kesatria, saya katakan statement saya terbantahkan, maka saya akan masuk Islam. Ya walaupun saya masuk Islam dengan berpura-pura lah istilahnya ya, sudah saya sampaikan memang berpura-pura karena tidak mungkin saya langsung yakin dengan Islam. Karena salah kalah debat tidak mungkin saya langsung yakin dengan Islam. Kalau mengakui ya akui kebenarannya dan kepintaran orang yang mengalahkan saya. Tapi kalau mengakui Allah dan Rasul itu Tuhan dan Nabi belum tentu. Masih butuh waktu, butuh proses, butuh waktulah istilahnya untuk menuju ke arah situ. Sehingga saya pun memutuskan untuk masuk Islam. Ya udah, saya cari tahu aja Islam dari dalam. Lagi pula, apakah benar Islam itu seperti yang dikatakan oleh si Pudin Boim ini juga sudah memang mengakar di dalam hati kami, sudah istilahnya terdoktrin paten dalam hati kami bahwa yang namanya Islam itu radikal, negatif, apalagi pesantren itu sarang pembuat, pencetak para jihadis ya begitu kan. Tetapi apa yang saya alami berbanding terbalik daripada tuduhan keji saya selama ini. Demi Allah, saya masuk pesantren itu, siapa bilang saya tidak belajar betul-betul. Jangan mentang-mentang saya pernah mengatakan bahwa saya masuk pesantren itu cuma pura-pura karena sambil menyelidiki Islam dari dalam. Lantas saya tidak belajar betul. Wah, saya belajar betul bro. Beberapa tahun saya habiskan di 2 pondok pesantren. Yang satunya pondok pesantren cabang Al-Fatah di Sulawesi. Yang satunya pondok pesantren cabang pondok pesantren pusat Sirajul Mukhlasin Magelang. Dan saya habiskan beberapa kalender di sana. Di sana saya belajar apa itu agama, apa itu syariat, termasuk saya datang masuk keluar dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dari muka ke belakang. Itu santrinya sekitar, kalau di pondok pesantren saya di Magelang itu sekitar, kalau tidak salah ada 12.000 lah begitu. Sekitar 12.000, sekitar 4.000-an umahat atau perempuan, santri perempuan. Sementara ada sekitar 7.000-an atau 8.000-an santri ikhwan ya, santri ikhwan dan santri putra dan santri putri itu berjarak kurang lebih 300 meter. Santri putra ke santri putri 300 meter. Ya, 3 bulan pertama saya mengaji nih ya teman-teman, itu bukan tidak khusyuk walaupun saya memperhatikan mata pelajarannya, belajar dengan sungguh-sungguh, tapi tidak khusyuk. Ada yang mengganjal dalam hati saya. Ya udah, mumpung saya di pesantren, saya mau cari tahu di mana tempat atau kelas yang melatih orang merakit bom. Karena yang saya dengar dulu bahwa pondok pesantren adalah sarang pencetak
jihadis. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari muka ke belakang, dari belakang ke muka, dari kiri ke kanan, dari sudut ke sudut pondok pesantren, detail full 100% saya datangi, ruang demi ruang, bilik demi bilik, kelas demi kelas. Saya tidak menemukan ada orang yang sedang melatih peperangan, sedang melatih cara memegang senjata, sedang melatih orang merakit bom. Nggak ada. Yang saya dapati dari bilik ke bilik, dari kelas ke kelas, saya hanya mendapati orang yang belajar Fathul Bari, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Yakut Nafis, tapi bukan Menteri Yakut ya. Yakut Nafis, apalagi Ulumuddin, Kosos, dan sebagainya. Semua ilmu-ilmu syar'i. Nggak ada, semua anak-anak hanya pada ngaji. Ada yang, itu yang kelas alim ya. Yang kelas tafid, kerjaannya cuma dari Al-Fatihah sampai Anas, Anas sampai Al-Fatihah, ngaji lagi, ada yang bil goib, ada yang bin nazar dan sebagainya. Semua hanya mengaji, tidak ada satupun kelompok berkumpul 2-3 orang membuat satu kelas atau satu gerakan di mana ada pelatihan jihadis untuk peledakan bom, untuk perakitan bom, untuk cara pegang senjata seperti apa. Satu-satunya latihan fisik yang pernah saya datangi adalah silat. Dan silat itu pun, silat dan Muay Thai, Taekwondo, silat, dan ya istilahnya bela diri yang lain. Di mana bela diri itu juga sudah dipertandingkan antar santri, antar pondok pesantren di Pulau Jawa itu, dan kami menang. Bahkan pondok pesantren kami memegang juara dan diakui oleh pemerintah dan Kementerian Olahraga atau apa namanya itu ya, diakui, sabuk kami diakui. Jadi bukan kami melatih diri untuk berperang saling membunuh, tidak. Jadi kalau ada perkataan pesantren itu adalah sarang perakitan jihadis, sarang perakitan para teroris apalagi ya, radikalis, maka ini adalah fitnah keji yang sangat keji, sangat bisa dibilang ya sangat tidak terpuji. Kenapa? Karena saya juga dulu seperti itu, menganggap seperti itu. Akhirnya yang tadinya saya pura-pura masuk Islam, malu sama Allah, malu sama diri sendiri. Sekonyong-konyong saya langsung mengangkat jari saya, satu telunjuk saya, langsung saya berteriak-teriak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai beratus-ratus kali saya ucapkan itu sambil saya menangis, bukan cuma menangis air matanya yang keluar saja, sampai ingus saya juga keluar. Loh, teman-teman saya bilang, jenengan wes edan ya, wes apa namanya? Sudah gila ya kamu, sudah stres katanya, sudah korslet. Kamu kan orang Islam, ngapain kamu bersyahadat? Tahu enggak? Saya malu sama Allah, demi Allah saya malu, saya bilang. Saya malu sama Allah, saya menuduh agama Allah adalah sarang pembuat teroris. Saya menuduh pondok pesantren dan Islam itu adalah sarang radikalis, pencetak para jihadis. Tapi saya tidak menemukan itu di pondok pesantren. Sudah 2 pondok pesantren yang saya datangi, saya tidak menemukan orang-orang semacam ini. Selain saya menemukan hanyalah orang yang mana tidak satupun kelas-kelas yang ada di pondok pesantren itu yang membahas atau mendidik, mengedukasi anak-anak santrinya untuk menjadi radikalis, jihadis, dan apalagi teroris. Jadi kalau bagi saya si Pudin Boim ini berkata seperti itu, dia justru sedang mengingatkan saya kepada betapa kejamnya saya memfitnah orang Islam pada waktu saya masih kafir ya. Jadi justru ini berbanding terbalik. Saya mantan pendeta lulusan sekolah Alkitab Merauke. Pendeta beneran, bukan odong-odong, silakan cek. Saya angkatan 10-11, tamatan sekolah Alkitab Merauke. Sekolah saya ada di kilometer 17 kota Merauke. Kalau ke arah Papua Nugini sebelah kanan. Sekolah Alkitab, kepala sekolah Alkitabnya atau rektor sekolah Alkitabnya Pendeta Jeffrey Rengkung MTH. Itu guru saya dan sekolah saya. Silakan tanya. Saya rasa mereka masih ada yang jujur, mau menjawab dengan sebenar-benarnya. Jadi silakan cari tahu. Saya mantan pendeta, menuduh Islam, masuk Islam pura-pura, tetapi karena saya menemukan kebenaran dan keunikan, bahkan saya mendapatkan titik terang kebenaran Islam jauh berbanding terbalik dari tuduhan saya pun bersyahadat dengan sendirinya. Sendiri, bukan disyahadatkan oleh orang. Saya bersyahadat sendiri, disaksikan oleh para santri. Dan itu dengan air mata, bukan seperti waktu saya disyahadat di hadapan KUA, di hadapan pencatat sipil,
Bukan seperti di syahadat, seperti tidak ada rasa syahadu, tidak ada rasa menangis. Apalagi saya masuk Islam hanya untuk menyelidiki Islam dari dalam. Berbeda dengan ketika saya mengangkat jari saya lalu berkata, Isyhadu bi anal muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berulang sampai nggak tahu puluhan sampai ratusan kali saya mengucapkannya dengan air mata, bahkan sedang ingus pun keluar karena saking betapa menyesalnya saya telah menuduh Islam, telah menuduh pondok pesantren sebagai sarang pencetak teroris. Jadi bagi saya Saifuddin Boim, jangan ikuti kitabmu yang berbohong itu boleh. Jika karunia Allah tersebar oleh dustaku, yang namanya bohong dusta, yaitu namanya penipu. Gak ada kebenaran yang disampaikan dengan cara menipu, lalu kemudian mendatangkan berkat. Tetapi apapun yang dikatakan dengan dusta, semua akan mendatangkan laknat. Jadi Saifuddin Boim, segeralah bertobat, udah dekat sama bau kubur, cepatlah bertobat. Sebelum Anda ini, sudahlah kalau kamu bertobat nggak perlulah masuk Islam. Bertobat dalam hal ini adalah berusahalah jadi orang jujur. Janganlah menipu umatmu, kasihan umat Kristen. Dibohongi terus. Saya datang ke Islam, saya tidak pernah menemukan terorisme. Saya tidak menemukan radikalisme. Hanya orang-orang, segelintir orang yang memiliki kepentingan politik atau apapun, dibayar oleh orang-orang yang berduit, untuk apa? Merusak Islam dari dalam. Itu yang saya tahu. Tapi kalau orang Islam benar, dia nggak mungkin menyakiti orang. Sebab kita sholat aja harus mengerbaskan sajadah sebanyak 3 kali, supaya jangan-jangan kita sujud mencari rahmat dari Allah, tapi kita sujud di atas kematian semut. Semut saja kita tidak boleh membunuhnya. Apalagi membunuh saudara-saudara kita seiman. Hari ini ayah saya, Penatu Altafianus Mooni, berada di rumah saya. Dan sudah 3 bulan hidup di rumah saya. Beliau adalah seorang pelayan gereja. Tapi mengapa tidak saya bunuh dia padahal dia tidur di samping kamar saya? Kenapa? Karena Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Hatta itu orang kafir pun, kalau dia tidak menyolimi kita, maka wajib kita bertindak adil terhadapnya. Itu yang mau saya sampaikan untuk menyangga Saifuddin Boim yang hari-harinya cari makan dengan berbohong. Ya, saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Ustadz meluangkan waktu dengan kesibukan bisa hadir di JCC dan berbagi buat kita. Satu pertanyaan Pak Ustadz Filipus. Menanggapi tentang sikap Saifuddin Ibrahim yang mantan Islam berbalik dengan Anda begitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan demikian? Apa faktor ekonomi atau memang sudah kepintaran di dalam dirinya itu udah dicabut? Apa seperti apa Pak Ustadz? Silakan. Ya UUD itu ujung-ujungnya duit lah ya, itu masalah, pasti masalah perpuluhan, pasti masalah korban tatangan, itu pasti masalah dompet menipis tuh orang bikin sensasi, orang-orang Kristen awam juga langsung tertarik, percaya dan langsung mengeluarkan pundi-pundi rupiahnya seperti itu. Saya bukan menuduh, saya dari sana kok. Jadi orang ini saya rasa sedang menipu umat Kristen. Saya rasa dia sedang menipu umat Kristen. Kenapa? Karena tidak ada seperti itu dalam Islam. Sama sekali tidak seperti itu. Malahan Alhamdulillah saya hampir setiap hari mengislamkan orang. Orang-orang yang bahkan pernah sekolah Alkitab, pernah dididik dikatekisasi, pernah dididik belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh untuk menjadi seorang penginjil, pernah. Ada beberapa yang saya islamkan di sini. Bahkan bulan ini sudah puluhan yang saya syahadatkan dengan teman-teman. Ini hampir setiap hari ini rata-rata orang-orang Kristen sudah mulai terbuka hatinya, sudah mulai sadar kalau ternyata Islam hanya menjadi sasaran fitnah saja. Dan ketika mereka melihat kebenaran, maka orang-orang yang masih bersih hatinya, yang masih sungguh-sungguh mencari keselamatan, yang masih betul-betul waras otaknya, yang masih istilahnya tidak ada penyakit hati dalamnya, maka benar-benar mereka menemukan hidayah. Jadi jujur saja saya di sini nih hampir tiap hari, nyaris setiap hari saya diundang untuk mensyahadatkan orang. Kenapa kamu bersyahadat? Saya mendengar, saya melihat, saya menonton video debat ini, saya mendengar video Ustadz seperti ini, lalu kemudian saya bertanya. Hanya dengan berbicara 1-2 hari dengan saya sudah langsung masuk Islam. Saya bilang, kenapa secepat itu? Tidak, Ustadz. Kami telah melihat kebenaran di luar, jauh kebenarnya dibanding dengan fitnah yang telah kami pahami, kami ketahui selama ini. Dan kami adalah orang-orang yang mau belajar jujur, katanya.
Loh, saya bilang, berarti selama ini tidak jujur. Bukan tidak jujur, kami tidak tahu kebenarannya. Ustadz telah melihat, menjelaskan, mengalaminya, dan kami pun melihat Ustadz berubah. Bukan cuma 150, 80, tapi sudah bolak-balik, putar-balik, putar 360, ulang 360 ke, sudah beberapa kali putar ke belakang. Perubahannya dari mana? Daripada sewaktu saya masih beragama Kristen dibandingkan dengan saya beragama Islam, jauh sekali. Akhlaknya, kehidupannya itu sangat berbeda sekali. Kalau dulu banyak uang, tapi orangnya agak sombong. Sekarang kok rumah aja nggak punya, tapi kok orangnya mau berbagi dengan orang-orang yang susah, mau melakukan sesuatu yang bahkan orang tidak mau melakukannya, mau membantu orang bahkan di luar Islam. Ya, saya sampai ada orang Kristen pun susah datang mengeluh ke saya. Saya bahkan sampai rela minjam. Saya bilang saya pinjam, orang percaya ke saya pinjam, saya kasih pinjam. Dari akhlak yang mereka lihat dari saya, mereka telah melihat bahwa sesungguhnya Islam tidak seperti yang mereka perkirakan jauh-jauh sebelumnya. Jadi ini intinya bahwa Cipudin Boim ini sedang berretorika, membuat narasi sesuatu sehingga sehingga naik daun, naik rating mungkin. Kalau pokoknya saya kurang tahu, tapi ini orang mau kayaknya ujung-ujungnya jadi kayak kace dia ini, mau memfitnah orang. Nah, ujung-ujungnya dituntut lagi kayak si MCK ini, orang ini. Jadi nggak kapok-kapoknya ini orang ini memfitnah ya. Padahal tidak seperti itu. Saya juga mantan Kristen, tapi saya tidak mau pernah memfitnah bahwa Kristen itu radikal. Tidak. Saya tidak mau memfitnah bahwa Kristen itu jahat semuanya. Tidak. Tidak semua orang Kristen seperti itu. Terlepas dari ajarannya yang menyimpang daripada kebenaran Nabi Isa alaihissalam, itu urusan mereka. Tapi orang Kristen tidak semuanya jahat-jahat, kekerasan, tidak semuanya bermental penjajah, tidak seperti itu ya. Masih ada juga orang Kristen yang penuh dengan kasih sayang terhadap sekalian orang. Nah, saya harus adil. Tetapi anehnya ini para murtadin ini lucu, mengangkat narasi-narasi klasik yang sama sekali tidak mendasar, yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan, lalu membuatnya menjadi hangat kembali. Jualan cerita klasik yang semua orang juga sudah tahu tidak seperti itu. Nah, ini yang parah daripada para murtadin ini. Lucu ya, makanya mereka tersangkut dengan masalah-masalah yang menyusahkan mereka sendiri. Kalau saya tidak seperti itu, kami tidak seperti itu, para mualaf tidak ada yang seperti itu. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami katakan, semuanya berlandaskan data. Ya, datanya jelas, bukan ngarang-ngarang seperti ini. Mana ada pesantren menyuruh menjadi orang teroris, radikalis, sarang mujahid, jihadis. Enggak ada lah. Itu hanya orang-orang segelintir orang putus asa yang nggak ada pekerjaan, dibayar orang-orang para perusak negara, para perusak ketenangan, keamanan, kemerdekaan, lawan-lawan politik, orang-orang yang menang pada perhelatan politik, lalu membuat kerusuhan sehingga menghancurkan nama baik penguasa yang menang politik itu. Mereka sewalah orang-orang awam, orang-orang Islam yang awam, mereka bayarlah itu untuk apa? Untuk merusak Islam dari dalam. Dan itu program setan. Walam tardoan kal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita tahu semua itu. Tidak akan senang orang-orang itu sebelum kita ini ikut kepada mereka. Jadi ya, umat harus cerdas juga, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Dan orang-orang Kristen juga sebenarnya ya nggak semuanya orang Kristen bodoh. Banyak juga yang cerdas kok. Percayalah, nggak semua orang Kristen tuh percaya dengan si Cipudin Boim ini. Saya tahu kok. Ini teman-teman saya nonton ini, teman saya di Manado, termasuk orang-orang sekelas dengan saya di Sekolah Alkitab, nonton Cipudin Boim ini ketawa-ketawa. Jijik katanya. Padahal mereka orang Kristen. Mengatakan sama saya, Ustaz, kok si Saipudin Ibrahim itu seperti itu ya? Padahal kita di sini tidak seperti itu. Padahal Islam yang sebenarnya tidak seperti itu loh. Kami orang Kristen, tapi kami tahu Islam tidak seperti itu. Ternyata tidak semua orang Kristen itu percaya dengan Cipudin Boim ini. Mereka malah menertawakan setiap statement yang dia ungkap. Apalagi si Nyungsep Menipulu. Waduh, paling buruk sekali reputasi namanya itu di kalangan Kristen di kota Ijil Manado ini. Sangat orang-orang Kristen yang ada di sini itu sangat
malu begitu punya orang-orang yang seperti si Yusuf Manipulu sama si Pudin Boim ini. Jadi jangan takut, kita nggak perlu merespon lebih. Orang-orang Kristen juga sudah pinter, banyak yang masih jujur begitu. Ya, seperti itu ya saya kira. Jadi kita nggak usah terlalu baper lah dengan orang-orang seperti si Boim ini sama si Yusuf Manipulu itu, karena terwabil khusus umat-umat Kristen yang ada di Manado itu kehidupannya itu dengan umat Islam sangat bersahabat ya, sangat toleran dengan satu sama lain. Kami hidup berdampingan dan Islam tidak pernah menimbulkan karena bangsa ini tidak akan bisa hidup toleransi dan damai karena pengajaran dan pendidikan yang tidak manusiawi, karena sebuah ajaran membenci manusia lain karena beda keyakinan. Jangankan ngomong untuk mencintai negara Indonesia, jangankan ngomong berbicara tentang toleransi dan damai. Untuk berbicara bagaimana sesama muslim saling mengasihi, itu tidak bisa kita temukan sampai hari ini. Ini apa maksudnya? Maka judul Saifuddin Ibrahim kabur ke Amerika karena gunggungan dengan anjing itu hanya karena memanfaatkan untuk konten saya, maksud saya. Jangan sampai ke depan kita ini tambah susah karena bangsa kita yang makin menderita karena perbedaan keyakinan, perbedaan yang tidak benar sampai hari ini. Dan kita melihat sekarang apa yang terjadi sampai hari ini, tidak bisa kita temukan kebaikan bangsa kita ke depan. Hanya keributan masalah Menteri Agama mau mengatur toa masjid. Anda perhatikan saja, semua rumah-rumah yang dekat masjid itu nggak bisa dijual lagi, nggak ada yang mau beli. Ada yang mau beli tapi harganya murah, ada yang mau beli tapi ditekan sama pembeli. Mereka nggak mau rumah itu. Kita beli. Ya. Tapi lalu dia mengatakan bahwa kita akan terus susah apabila terus berada di dalam perbedaan. Ya, jangankan mengasihi orang lain, mengasihi sesama muslim, saya nggak tahu waras apa kesurupan gitu. Kenapa saya bilang waras apa kesurupan, saya nggak tahu. Karena kalau dia waras, apalagi dia nggak kesurupan, nggak mungkin dia berkata begitu. Indonesia itu ada 7-80% kalau nggak salah, berapa sekarang yang muslim? Penduduk Indonesia 85%. Oh 80. Oke lah, saya turun lagi sedikit. 80%. 80% orang Islam. 20%-nya sudah ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada kepercayaan, ada segala macam, ya. Bahkan sekte-sekte sesat pun ada di situ, ya, di 20% itu. Benar enggak? Kalau memang Islam seperti itu, mana mungkin dia bisa bernapas lega di Indonesia? Sudah lama dia hidupnya, sudah lama itu beringin di kuburnya sudah tinggi, sudah dibunuh oleh umat Islam. Tapi kenapa umat Islam tidak melakukannya? Karena memang umat Islam tahu bahwa menyakiti orang yang tidak memerangi kita itu tidak baik, tidak dibenarkan. Dan umat Islam tahu bahwa membunuh hanya pada kondisi-kondisi tertentu, kondisi dan keadaan tertentu. Bukan seenak udelnya sendiri mau bunuh orang. Nggak seperti itu, Fulgoso. Jadi intinya, kalau saya rasa kalau ini orang nggak lagi kesurupan atau nggak lagi mabuk atau apa ya, saya rasa dia nggak mungkin berkata begini. Karena orang waras akan berpikir, benar nggak di dalam Islam itu mengintoleransi orang-orang yang berbeda agama. Kalau orang Islam tidak mentoleransi perbedaan orang beragama, ya nggak mungkin ada agama lain. Ini tuh 80% kita semua kok. Ya kita tinggal blokade semua kan, selesai. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena tidak semacam itu. Biarlah orang kafir itu ada. Supaya apa? Supaya kita ada lahan dakwah untuk memanggil mereka. Kalau mereka ikut dapat pahala, nggak ikut juga dapat pahala dakwah. Kan begitu.
Justru mereka adalah hadiah bagi kita untuk apa? Mencari keriduan Allah lewat usaha dakwah. Kan begitu. Islam yang waras tahu itu. Orang Kristen yang waras juga tahu itu. Saya rasa seperti, jadi kalau orang waras nggak mungkin berpikir kalau umat Islam itu adalah agama yang intoleran. Karena kalau intoleran, kita 85%. Bisa apa yang 15%? Bisa apa coba? Tapi kenapa tidak kita lakukan? Karena kita benar-benar mempraktekkan hukum kasih, hukum rahmatan lil alamin. Begitu. Kalau tidak waras, ya pasti dia akan berpikir sebaliknya. Gitu ya, itu yang saya mau tanggapi. Ya, makasih Pak Ustadz. Pak Dayasugi mungkin, Pak Ustadz Sugi. Oke, assalamualaikum Ustadku, Akhis Christian Belibus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, saya komentari juga ini ya pernyataan Saifuddin yang sangat ngawur. Ini bagi kita, ini justru menunjukkan bahwa orang-orang yang murtad itu pasti goblok. Ini apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim ini benar-benar menunjukkan bahwa dia tidak paham Islam. Kalaulah memang Islam itu tidak mengajarkan kasih sesama manusia dan sesama muslim, untuk apa ada zakat? Di Islam ada namanya zakat mal dan zakat fitrah. Coba, zakat mal ini kalau setiap orang Islam yang mampu, ya, yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya, lalu mereka mengeluarkan, betapa banyak orang-orang miskin yang bisa ditolong. Ya, dari mana dia bisa mengatakan Islam tidak mengajarkan toleransi? Lakum dinukum waliyadin.